Percaya atau tidak, Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 1.000 triliun rupiah setiap tahun hanya untuk menjaga 11 kapal induknya tetap berlayar di seluruh dunia, sebuah angka gila yang setara dengan anggaran negara kecil. Yang bikin makin ngeri, biaya sebesar itu hanya untuk operasional, belum termasuk modernisasi, hingga pengiriman ribuan personel militer yang tersebar di berbagai samudra. Tak heran jika kapal induk disebut sebagai alat perang termahal, sekaligus simbol dominasi global. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Venezuela, Iran, dan Rusia, keberadaan kapal induk menjadi faktor strategis yang semakin diperhitungkan. Seperti diketahui, AS telah mengerahkan kapal induk tercanggihnya, USS Gerald R. Ford, ke berbagai wilayah penting, termasuk perairan Karibia yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian dunia. USS Gerald R. Ford memiliki panjang 333 meter dan mampu membawa lebih dari 75 pesawat tempur. Kapal induk ini dioperasikan oleh 4.535 awak dan ditenagai oleh 2 reaktor nuklir, yang memungkinkannya berlayar hampir tanpa batas di seluruh dunia tanpa perlu mengisi ulang bahan bakar. Kapal induk bukan sekadar kapal besar yang dapat bertempur, namun menjadi simbol kekuatan bagi armada yang mewakili negara mereka. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara dalam sejarah yang memiliki 11 armada kapal induk bertenaga nuklir dek besar. Istilah dek besar mengacu pada kapal induk dengan luas dek lebih dari 4 hektar. Cukup besar untuk mendukung sayap udara kapal induk yang terdiri dari 75 pesawat atau lebih. Kelas USS Gerald R. Ford tidak berlayar sendirian, namun dikawal beberapa kapal untuk melindunginya. Satu gugus tempur kapal induk biasanya terdiri dari setidaknya 1 kapal penjelajah, 2 kapal perusak, dan mungkin 1 kapal pasokan atau kapal selam. Dibangun sejak 2005, Amerika Serikat harus menggelontorkan lebih dari 200 triliun rupiah hanya untuk membangun USS Gerald R. Ford. Setelah melakukan beberapa pengujian termasuk uji ledakan, USS Gerald R. Ford akhirnya secara bertahap beroperasi penuh sejak Oktober 2022. Dibandingkan dengan kelas Nimitz, kapal induk ini membutuhkan lebih sedikit kru berkat penggunaan sistem otomatisasi dan teknologi modern. Kapal Gerald R. Ford dirancang untuk masa pakai hingga 50 tahun, sehingga investasi teknologi tinggi ini diharapkan memberi efisiensi jangka panjang. Meski dirancang lebih modern dan membutuhkan lebih sedikit awak, biaya operasional sebuah kapal induk tetap sangat besar, ditambah lagi dengan biaya operasional kapal-kapal pendukungnya. Dibangun dengan anggaran ratusan triliun rupiah, kelas USS Gerald R. Ford membutuhkan sekitar 29 triliun rupiah per tahun untuk operasionalnya. Biaya tersebut hanya untuk gaji dan logistik 4.500 awak, serta pemeliharaan kapal induk, belum termasuk biaya kapal pendukung lainnya. 29 triliun rupiah hanya sebagian kecil dari total pengeluaran seluruh kelompok tempurnya, yaitu Carrier Strike Group atau CSG. Satu CSG biasanya terdiri dari satu kapal induk nuklir berbiaya 1,7 miliar dolar Amerika Serikat, satu kapal penjelajah rudal 120 juta dolar Amerika Serikat, 2-3 kapal perusak Aegis, rata-rata biaya 250 juta dolar Amerika Serikat, satu kapal selam serang nuklir 225 juta dolar Amerika Serikat, satu kapal logistik pengisian ulang 70 juta dolar Amerika Serikat, Air Wing berisi 70-80 pesawat, 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Diperkirakan satu gugus tempur kapal induk kelas Ford Amerika menghabiskan total 60-67 triliun rupiah setiap tahun. Dibanding dengan kapal induk lain, kelas Nimitz mengeluarkan jauh lebih sedikit biaya dibanding Ford. Kapal induk kelas Nimitz dibangun dengan biaya sekitar 75 triliun rupiah, jauh lebih murah dibanding kelas Gerald R. Ford yang mencapai lebih dari 200 triliun rupiah. Selain itu, biaya operasional tahunan Nimitz juga lebih rendah, yakni sekitar 8,18 triliun rupiah per tahun. Namun, ketika digabung dengan biaya kapal-kapal pendukung seperti kapal perusak atau penjelajah, kapal selam, kapal logistik, serta Air Wing, total biaya satu gugus tempur lengkap, kelas Nimitz dapat membengkak menjadi 34,06 triliun hingga 53,6 triliun per tahun. Walau kapal Nimitz lebih tua, ia tetap sangat kapabel dan menjadi tulang punggung armada induk AS selama beberapa dekade. Tapi dari perspektif biaya,
Ford-class adalah langkah modernisasi strategis. Dilihat dari angkanya, kelas Nimitz memang membutuhkan biaya yang lebih rendah dibanding kelas Ford. Namun, kapal induk kelas Ford menawarkan keamanan yang lebih tinggi, efisiensi lebih baik, serta kemampuan untuk menangani pesawat berat maupun drone masa depan. Selain itu, kelas Ford juga memiliki peningkatan kekuatan tempur sekitar 25-30% dibandingkan Nimitz. Masa tugas kapal induk kelas Ford juga lebih panjang, mencapai sekitar 50 tahun operasi dengan kebutuhan awak yang lebih sedikit sekitar 600-900 orang lebih efisien dibandingkan kelas Nimitz. Karena itu, wajar jika Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 1.000 triliun rupiah setiap tahun untuk mengoperasikan 11 armada kapal induk beserta seluruh kapal pendukungnya di berbagai penjuru dunia. Meski demikian, kapal induk merupakan simbol paling nyata dari kekuatan maritim dan proyeksi militer suatu negara. Dengan kemampuan membawa puluhan pesawat tempur, helikopter, hingga drone, kapal induk memungkinkan sebuah negara memproyeksikan kekuatan udara kemanapun di dunia tanpa harus bergantung pada pangkalan militer asing. Kehadiran sebuah kapal induk di suatu wilayah seringkali menjadi sinyal politik dan militer yang sangat kuat, menunjukkan kesiapan dan kemampuan negara tersebut dalam merespons krisis atau menjaga stabilitas kawasan. Selain kemampuan tempurnya, kapal induk juga berfungsi sebagai alat diplomasi global. Negara yang memiliki kapal induk mampu mengirimkan bantuan kemanusiaan, melakukan operasi penyelamatan, hingga membantu negara lain dalam situasi bencana alam dengan lebih cepat dan efisien. Kekuatan logistiknya yang besar menjadikan kapal induk bukan hanya alat perang, tetapi juga aset strategis dalam membangun hubungan internasional dan memperkuat posisi geopolitik suatu negara. Di era modern, kapal induk menjadi pusat dari sebuah gugus tempur laut yang lengkap, terdiri dari kapal destroyer, cruiser, kapal selam, dan kapal logistik. Gugus tempur ini menjadikan kapal induk sebagai benteng bergerak yang hampir mustahil dihancurkan tanpa kekuatan besar. Negara yang mengoperasikan kapal induk memiliki kemampuan proyeksi kekuatan global yang tidak dimiliki oleh negara lain, sehingga menjadikan mereka aktor penting dalam keamanan dan tatanan dunia.